yang besar di mata Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mempersilahkan Bapak Gembala kita, Pak Daniel, untuk memberikan pemaparan khotbah kepada kami. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kami mengucap syukur untuk berkat pertolongan dan perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau sudah lihat hati kami yang menyembah, buah bibir kami yang memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau berdiam diri untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, pada hari ini kita sungguh berterima kasih oleh karena Tuhan memberikan kepada kita sekali lagi kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini sebagaimana yang sudah diumumkan dan sudah didoakan tadi, bahwa tema firman Tuhan adalah iman yang besar di mata Tuhan. Ini perlu saya sampaikan ini kepada jemaat karena kadang-kadang orang itu menilai orang, pendeta-pendeta tertentu itu dari perspektif yang ya memang tidak salah, tetapi tidak terlalu pas dengan cara pandang Tuhan terhadap seseorang di dalam hal beriman dan mengimplementasikan iman itu. Nah, oleh karena itu maka kita akan belajar firman Tuhan ya dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang lengkapnya berbicara demikian. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik, oleh karena ada seorang yang sebenarnya di mata manusia itu adalah orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub,
yang oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi disetarakan dengan anjing karena dia bukan orang Yahudi. Dia adalah perwira Romawi yang ditugaskan untuk mengepalai dan menanggung-jawabi keamanan di daerah Timur Tengah pada waktu itu. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang percaya. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-9 ada satu statement yang sangat luar biasa, yang sangat menarik untuk saya pelajari dan kemudian saya sampaikan kepada saudara adalah bahwa aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, jadi saudara-saudara, setelah dia perhatikan, setelah Yesus memperhatikan kata-kata, kemudian dia mendengar juga dari orang lain tentang sikap hidup perwira Kapernaum ini, maka akhirnya Yesus sampai kepada satu kesimpulan bahwa sungguh orang ini adalah orang yang memiliki iman yang besar, yang tidak dimiliki bahkan oleh umat pilihan, oleh keturunan Abraham, oleh bangsa Israel yang setiap hari beribadah, berbakti, dan berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara, ini sesuatu yang patut untuk kita pikirkan bersama karena seringkali kita salah menilai dan karena itu maka ini pelajaran penting. Ya. Orang seringkali berkata, pendeta siapa ini? Billy Graham. Pendeta yang imannya besar karena dia bisa berdoa orang sakit sembuh. Pendeta Maurice Cerullo itu pendeta yang hebat, yang imannya luar biasa karena dia berdoa orang sakit dan orang sakit sembuh. Betul. Ada lagi yang mengatakan bahwa pendeta itu imannya besar. Dulu dia begitu miskin, begitu susah. Tetapi begitu setia, begitu percayanya kepada Tuhan, keadaan ekonominya berubah. Gerejanya dari kecil menjadi besar. Dan kemudian menjadi go internasional. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang nampak di mata manusia tentang iman yang besar di mata manusia itu. Tetapi iman yang besar di mata Tuhan itu, ya Yesus nyatakan melalui perwira Kapernaum ini, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu maka kita perlu memperhatikan apa yang menjadi kualifikasi dari iman yang besar di mata Tuhan. Jadi bukan sekedar pernyataan reaksi dari Yesus kepada perwira Kapernaum ini, tetapi betul-betul dia nilai, dia pertimbangkan, dan akhirnya dia ketahui bahwa sungguh orang ini memiliki iman yang besar. Nah, iman yang besar di mata Tuhan itu yang pertama kualifikasinya adalah nyata dalam tindakan kasih. Itu terdapat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang saya melihat di situ bahwa perwira ini menghadapi dua kelompok orang yang sebenarnya ya tidak terlalu rugi untuk tidak memperhatikan mereka. Tidak terlalu menguntungkan untuk memperdulikan mereka. Yang pertama adalah budaknya. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit dan hampir mati. Kita sudah membaca ketika kita belajar tentang doktrin soteriologi. Apa itu agorazo, ex agorazo? Agorazo adalah sebuah pasar di mana di dalamnya dipajang budak-budak. Apakah itu mau ditukar tambah, apakah itu mau dijual lepas, ya di situ. Nah, tetapi yang layak jual itu adalah yang masih bisa produktif bagi yang membelinya. Tetapi kalau budak seperti yang sedang sakit keras dan hampir mati ini, siapa yang mau beli? Untuk apa dipelihara? Mungkin bagi orang-orang tertentu budak-budak yang seperti ini ya sudah lempar di jalanan, atau kalau perlu ya kasih binatang-binatang buas, karena tidak ada hukum bagi pemilik budak-budak pada waktu itu. Kalau dia menjatuhkan hukuman kepada budaknya lalu dia kena hukum, nggak ada. Itu sepenuhnya hak dari si pemilik budak itu.
Tetapi di sini ada sesuatu yang lain dari perwira Kapernaum ini, yaitu dikatakan bahwa ia sangat menghargai budaknya itu. Di situ ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Jadi dia tidak melihat budak itu dari status sosialnya. Dia melihat budak itu dari aspek kemanusiaannya. Saya manusia, dia manusia. Jabatan boleh beda, pangkat boleh beda, kekayaan boleh beda, status sosial boleh beda. Tetapi dia manusia, saya manusia. Karena itu saya harus memberi penghargaan sesama umat manusia atau antar manusia. Yang kedua, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkannya. Lalu orang-orang Yahudi ini berkata kepada Yesus, ya, ia layak engkau tolong. Apa sebabnya? Karena ia mengasihi bangsa kita. Ya. Bukan saja mau menerima kita, mau bersekutu dengan kita, mau bersilaturahmi dengan kita, tetapi kasihnya itu dinyatakan dengan membangun rumah ibadat kami. Semua biaya ditanggung sepenuhnya, dan itu merupakan bukti bahwa dia sangat mengasihi kami. Nah, siapa perwira? Siapa orang Yahudi? Ya, kalau saudara baca ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Kanaan itu, nanti minggu depan saya akan lanjutkan juga itu dari topik yang sama itu. Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi orang-orang Yunani di mata orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak layak untuk kita berteman, untuk kita berkawan, oleh karena mereka adalah orang-orang berdosa, mereka adalah orang-orang najis, mereka bukanlah umat pilihan Tuhan, dan karena itu dia bukan kelompok kita. Sikap orang Yahudi terhadap orang Yunani. Begitu sucinya, begitu kudusnya orang-orang Yahudi memandang diri sendiri, sehingga melihat bangsa lain itu sebagai bangsa yang najis. Dan itu terasa di dalam kehidupan perwira Kapernaum ini. Bahwa begitulah sifatnya, begitulah kenyataannya orang-orang Yahudi terhadap bangsa kami, bangsa Yunani. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini sama sekali bertolak belakang dengan apa yang dia rasakan. Dia mengasihi bangsa Yahudi. Harusnya kasih ini datang dari bangsa Yahudi kepada perwira Kapernaum itu. Harusnya datang dari bangsa Yahudi kepada orang Yunani dan bangsa-bangsa lain, karena telah diajarkan kepada mereka bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia artinya lintas bangsa, lintas status sosial, lintas budaya, lintas negara, lintas agama. Jadi kemanusiaan itu tidak peduli agama, suku, bahasa, dan kaum. Kau manusia, aku manusia. Karena aku mengasihi Allah, maka aku mengasihi engkau. Harusnya itu merupakan sikap orang Yahudi. Tetapi kita melihat itu tidak ada di kalangan bangsa Yahudi, bahkan sebaliknya. Ada teman saya pernah bercerita pulang dari Israel, lalu dia berkata begini, kalau kita masuk restoran di Israel dan di situ ada meja, tapi penuh orang. Lalu ada satu meja yang masih ada kosong, tetapi di situ ada orang Yahudi. Nah, lalu kalau kita mau datang makan di tempat itu, mau bergabung di meja itu menurut teman saya ini, itu orang-orang Yahudi menyingkir karena tidak mau bersekutu dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ini pernyataan teman saya, ya. Saya juga nonton di YouTube, ya mungkin tidak sesadis itu, tetapi ini kata teman saya yang datang ke sana selain dia
kultur, mungkin dia juga melakukan satu riset terhadap budaya dan dia laporkan itu. Nah, itu bisa diterima saudara karena memang orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang eksklusif. Itu sebabnya ketika saudara baca di dalam Efesus pasal 2 bahwa ada satu tembok pemisah antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ada satu hukum yang dipegang teguh oleh bangsa Yahudi dan ini melarang mereka untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa yang disuruh mengasihi itu sesama manusia oleh Tuhan, bangsa yang harusnya menjadi saluran kasih dari Allah kepada bangsa-bangsa, tetapi justru tidak memiliki kasih itu. Dan perwira Kapernaum ini menyatakan yang tidak seperti yang diketahui orang, bahwa dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara-saudara, inilah iman yang besar di mata Tuhan itu. Iman yang dinyatakan di dalam tindakan kasih yang nyata kepada orang yang miskin papa, kepada orang yang tidak punya apa-apa, tetapi kita dengan penuh kasih, penuh perhatian, penuh belas kasih, berbuat sesuatu untuk mereka. Dan itulah kasih yang tulus, kasih yang tidak meminta balas jasa dan imbalan. Dan kasih yang seperti itu hanya dapat direfleksikan oleh orang-orang yang memiliki iman yang besar di mata Tuhan. Di Jakarta, saudara-saudara, banyak gereja, banyak yayasan-yayasan yang pergi ke pinggir-pinggir jalan untuk memberi makan orang-orang susah. Tetapi saya melihat, saudara, ada juga yang mempergunakan itu sebagai satu proyek untuk membuka dompet. Apa namanya itu, ya? Ini saya tidak katakan itu salah, tetapi ada motif-motif yang tersembunyi yang saya lihat. Ini tidak semua juga, tetapi ada satu dua. Sekolah-sekolah teologi ada yang didirikan dengan tujuan mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, tetapi saya memperhatikan beberapa teman-teman itu ujung-ujungnya adalah sebagai satu proyek untuk menggait sponsor dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, bahwa kasih itu tidak pandang latar belakang suku, tidak pandang latar belakang agama, tidak pandang apakah dia mengasihi saya atau memusuhi saya, pokoknya saya mengasihi dia. Dan itu adalah refleksi dari iman yang besar di mata Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kita mesti melihat iman itu dari sudut pandang Yesus, dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang pribadi. Karena kalau kita melihat di Indonesia sekarang ini, yang namanya orang beriman itu tapi saling gontok-gontokan, saling bahkan ya tidak pantas untuk saya bicara di sini, tetapi ketika ada debat-debat di udara itu bukan lagi untuk mempertahankan kebenaran atau membuktikan kebenaran dengan fakta-fakta dan data-data, tetapi saya mendengar itu ada caci maki di antara orang-orang yang sedang berdebat itu. Dan ini dilakukan juga oleh pendeta-pendeta, saudara. Nah, oleh karena itu maka milikilah iman yang besar, yaitu iman yang nyata di dalam tindakan kasih. Menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin, antara tuan dan budak. Kasih itu mempersatukan semua kelompok, lintas agama, lintas suku, lintas bangsa. Dan kasih itu nyata di dalam pengorbanan. Ya, dia berkorban untuk membangun rumah ibadat daripada orang-orang Yahudi. Nah, itu perlu untuk saudara perhatikan. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 ini ajaran Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini natural manusiawi. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upah? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dalam hal apa ini? Bukan dalam hal kemurnian tanpa dosa, tetapi ini adalah standar kasih yang harus kita mau raih, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita capai, bahwa kalau kita ini anak Allah, kalau kita ini orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, maka mari kita mengimplementasikan iman itu dengan kasih yang tulus kepada semua orang, sebagaimana atau seperti Bapa telah mengasihi kita. Nah, itulah ajaran Yesus. Yang kedua, kualifikasi iman yang besar di mata Tuhan itu nyata di dalam perubahan sikap. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ini satu respon yang baik daripada Yesus, oleh karena memang orang-orang tua-tua Israel ini sudah dengan segala kerendahan hati dan dengan sangat memohon, itu tadi ya, kita baca itu. Dengan sangat mereka memohon, dan Yesus respon positif terhadap permohonan itu. Mereka berjalan. Sudah berjalan beberapa jauh, tidak jauh lagi dari rumah. Ini kita baca selanjutnya. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Apa gerangan yang terjadi, saudara? Tadinya dia begitu mengharapkan Yesus datang untuk tumpang tangan mendoakan budaknya yang sedang sekarat dan hampir mati itu. Dan Yesus sudah datang, sedang dalam perjalanan hampir masuk dalam rumah. Tetapi kemudian perwira itu berkata, Tuhan, jangan bersusah-susah. Tidak usah datang ke rumahku, karena aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Dan aku pun tidak layak untuk datang kepadamu. Yesus, anak tukang kayu. Orang Nazaret. Beberapa waktu yang lalu saya putar YouTube tentang kisah hidup nomaden di daerah Timur Tengah, Irak, Iran, lalu ya bagaimana, kalau Israel sih karena sudah maju jadi tidak terlalu itu. Tetapi Israel zaman dulu dengan negara-negara Timur Tengah yang masih nomaden itu ya kurang lebih begitu. Kenapa ada Gua Maria? Nah, saya baru tahu ketika saya nonton video itu bahwa memang karena padangnya tandus begitu, tidak ada bahan-bahan untuk membangun rumah, maka akhirnya gua-gua batu itu dijadikan sebagai satu tempat untuk berteduh. Mereka masak di situ, mereka tidur di situ. Kalau ada batu-batu disusun untuk membuat dinding menjaga dari binatang-binatang buas. Jadi artinya bahwa Yusuf dan Maria itu bukan orang yang kaya, yang bisa bangun rumah, tetapi mereka hidup bergantung sepenuhnya kepada keadaan alam, dan karena itu mereka tinggal di dalam goa dari bukit-bukit batu itu. Nah, itu Yesus ada di situ. Tukang kayu. Saya sempat menonton sedikit tentang the Passion of the Christ itu. Jadi dia sedang menyerut kayu, tiba-tiba mamanya dari dalam guanya itu memanggil dia terkejut, lalu alat-alat petukangan yang dia pegang itu jatuh dari tangannya. Jadi dari film itu saya mendapatkan gambaran tentang keadaan ekonomi Yesus. Saya percaya itu karena film itu dibuat berdasarkan kisah.
Ya. Lalu pada sisi yang lain perwira. Siapa perwira ini? Panglima tentara satu wilayah. Kalau di Indonesia itu satu provinsi, panglima daerah. Katakanlah Pangdam Jaya, Panglima Daerah Militer Jaya Raya, Jakarta. Pangdam Brawijaya, Pangdam Siliwangi, Pangdam Hasanuddin umpamanya. Membawai satu wilayah yang besar, pangkat tinggi dengan sendirinya, maka ekonominya juga jangan ditanya. Apalagi dengan sistem yang berlaku di Indonesia sekarang ini, yang ada sistem setor-setor itu. Maka ada yang disebut jatah preman. Ternyata preman-preman itu bisa beroperasi karena ada juga bagian orang-orang tertentu di dalam apa yang mereka dapatkan itu. Kaya. Saya pernah diundang di beberapa rumah perwira tinggi, baik polisi, brimob, atau juga tentara. Dan itu saudara-saudara ya, namanya perwira ya mewah gitu. Tetapi yang aneh adalah, bukannya Yesus yang merasa sungkan datang ke rumah perwira itu, tetapi perwira itu yang sungkan. Mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu sikap basa-basi, bukan kata-kata yang sekedar diucapkan, tetapi ini betul-betul merupakan sesuatu ungkapan dari hati yang terdalam, dari sifat yang murni seperti itu, bahwa dia adalah seorang yang rendah hati. Hatinya tidak terangkat oleh pangkatnya, hatinya tidak terangkat oleh status sosialnya, hatinya tidak terangkat oleh hartanya. Hatinya tetap rendah walaupun pangkat, jabatan, kedudukan tinggi. Dan inilah yang dilihat oleh Yesus. Bahwa aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Karena orang ini betul-betul merefleksikan kehidupan yang Kristiani, yang sesuai dengan yang diinginkan Allah. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka dia akan meninggikan engkau. Berbeda dengan orang Israel. Orang Israel berkata, siapa orang itu? Bapak ibunya kita tahu. Orang tuanya kita kenal gitu loh. Orang desa, orang Nazaret, orang miskin. Petani miskin papa. Kita tahu orangnya. Nah, itu penilaian orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Tetapi perwira kepenau, Tuhan, jangan bersusah-susah datang ke rumahku karena aku tidak layak. Nah, jadi saudara-saudara, orang yang imannya besar di mata Tuhan itu bukan orang yang bermanifestasi dengan berbagai-bagai karunia. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa orang yang bisa bermanifestasi dengan karunia itu bukan hanya rasul-rasul, nabi-nabi, tetapi nabi-nabi palsu pun, guru-guru palsu pun itu bisa bermanifestasi. Saudara baca itu di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Jadi jangan mengukur iman seseorang itu dari manifestasi. Dari doa yang bahasa rohnya kayaknya sudah sempurna. Bukan itu ukurannya iman yang besar di mata Tuhan. Tetapi ukuran iman yang besar di mata Tuhan adalah sikap hidup. Ya, sikap hidup. Ini saya tidak sedang mengkhotbah saudara semata-mata, tetapi ini sedang mengkhotbah diri sendiri karena sudah umum di kalangan hamba-hamba Tuhan itu, semakin naik popularitas seseorang pendeta itu, hatinya juga ikut terdongkrak oleh popularitas. Semakin tinggi jabatan seorang pendeta itu juga hatinya semakin jauh dari kalangan biasa. Karena itu ada ring 1, ring 2, ring 3, dan kalau kita mau bertemu dengan seorang pendeta besar itu kita harus melalui satu birokrasi yang begitu jelimet. Kita udah janji, tetapi begitu kita datang tiba-tiba
cancel oleh karena ada yang lebih penting. Saudara-saudara, ini bahaya yang mengancam semua orang, dan saya sampaikan ini kepada saudara untuk tetap menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana sikap hatimu di hadapan Tuhan, itulah imanmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, dan ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi Tuhan itu mencari orang-orang yang rendah hati. Nasihat Rasul Paulus kepada pelayan-pelayan muda di dalam 1 Petrus 5. Ya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekan, tim di dalam Zoom ini, mari saudara, kita jaga hati kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan segala sesuatu secara sempurna dengan dirinya sendiri. Namanya juga teamwork, networking. Artinya kita hanya bisa maksimal, kita bisa optimal di dalam pencapaian sesuatu kalau potensi-potensi yang unggul di dalam diri kita masing-masing ini kita padukan dengan potensi yang ada pada rekan-rekan yang lain. Maka dengan demikian kita akan menghasilkan satu sinergi yang berdampak dahsyat dan luar biasa. Ya, jadi jangan merasa diri sanggup tanpa orang lain. Tetapi sadarimu bahwa kita hanya bisa karena ada orang lain. Ya, ini bahaya di dalam setiap tim itu, kelompok kerjasama di mana-mana itu ini. Tidak usah kita bicara di politik, tidak usah kita bicara di dunia sekuler. Di kalangan gereja saja. Saya sudah 30 tahun lebih di ladang Tuhan, bergabung dengan berbagai macam organisasi pelayanan, baik gereja maupun yayasan dan persekutuan-persekutuan. Ini penyakit yang merusak semua hubungan itu adalah karena ada orang-orang yang merasa bisa tanpa orang lain. Yang hanya mau menjadikan orang lain itu sebagai pengikut dan bukan sebagai mitra. Saudara-saudara, karena itu Peruda Kapernaum ini adalah seorang model yang patut untuk kita tiru di dalam kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan. Waktu saya masih kuliah, ada dosen saya orang Kanada datang berkata begini, hidupmu hari esok akan lebih baik dari hari ini kalau satu, ada buku yang kau baca hari ini. Yang kedua, kalau ada orang yang kau teladani hari ini. Nah, siapa teladanmu hari ini? Saya anjurkan untuk meneladani Perwira Kapernaum ini. Bahwa orang yang besar imannya di mata Tuhan itu bukanlah orang yang aktif beribadah dari Senin sampai Senin, pagi, sore, siang, malam. Yang beribadah dengan berlompa-lompa, dengan sukacita, dengan full musik. Bahkan sekarang full video. Tetapi orang yang imannya besar di mata Tuhan adalah orang yang menjaga sikap hati. Satu ketika saudara-saudara saya hadir dalam satu kebaktian yang dilayani oleh seorang pendeta yang juga adalah bapak rohani saya, karena dia yang berkhotbah waktu saya pertama kali bertobat itu, pendeta Yakob Nahwe. Dia ceritakan dalam satu kebaktian di satu KKR besar di Jakarta, dia jalan ke kampungnya di daerah Maluku. Dia ceritakan bagaimana keadaan kampungnya itu. Lalu ketika dia sudah menjadi pendeta besar, pendeta internasional itu, suatu ketika dia ambil waktu untuk pulang ke kampung halamannya. Lalu dia ceritakan, dia jejaki semua perjalanan-perjalanan yang dia lalui waktu dia kecil. Nah, satu jalur perjalanan yang dia ceritakan itu adalah dia menimba air. Ya, seperti kami di kampung dulu, kalau mata air itu jauh dari rumah, terpaksa kita harus ambil dengan bambu atau dengan ember kalau sudah ada ember. Tapi waktu itu di kampung saya belum ada ember, pakai bambu. Nah, dia juga begitu. Jadi dia angkat air dari mata air ke
rumahnya. Nah, di antara mata air dengan rumahnya itu ada satu tempat yang bagus untuk beristirahat. Lelah angkat air, dia beristirahat di situ. Nah, ketika Yakob Nahwai ini sudah besar dan dia berdiri di atas tempat di mana dia suka istirahat kalau diangkat air itu, lalu dia berkata kepada Tuhan, ya saudara-saudara, I'm sorry, I'm so emotional ya. Dia berkata, Tuhan, ingatkan aku bahwa Engkau panggil aku dari tempat ini. Saudara-saudara, ini perlu. Kita harus menyadari dari mana kita berasal. Siapa kita sebelumnya. Orang yang tidak ada apa-apanya tetapi kemudian dipanggil, dipilih, dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah. Maka jadilah orang yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Paulus berkata, oleh kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada. Bukan karena hebat, bukan karena keperkasaan, tetapi semata-mata karena karunia Tuhan. Itu yang kedua. Kualifikasi iman yang besar di mata Tuhan adalah iman yang nyata di dalam perubahan sikap. Jadi kalau saudara sudah merasa diri beriman tetapi sikapnya belum berubah, ya ini perlu kita melakukan penyesuaian dengan perwira Kapernaum. Yang ketiga, apa yang membuat Yesus terkesima dengan perwira Kapernaum ini adalah karena imannya itu nyata dalam keyakinan terhadap kuasa perkataan Yesus. Ayat yang ke-7 bagian B. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Tuh. Tidak usah datang, tidak usah tumpang tangan, tidak usah bawa minyak urapan, tidak usah bawa sapu tangan. Pokoknya katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Kan orang Kristen sekarang kan tidak begitu. Waktu Coyonggi lagi puncak-puncak popularitasnya sebagai seorang pengkhotbah KKR, dia datang ke Jakarta. Mengadakan kebaktian kebangunan rohani di gelanggang Bung Karno, Gelora Bung Karno Senayan. Itu panitianya bekerja keras untuk bagaimana meloloskan Paul Coyonggi masuk ke dalam gedung. Oleh karena di luar itu orang begitu antusias untuk menyambut dan bersalaman dengan pendeta Coyonggi. Ada yang sekedar bersalaman, tetapi ada juga yang mau supaya tangannya Coyonggi itu ditumpangkan di atas kepala orang-orang ini, lalu berebut. Kemudian ada yang berhasil meraih tangan Coyonggi, lalu ditaruh di atas kepalanya. Pokoknya begitu. Karena ada orang yang beranggapan bahwa tangannya Paul Coyonggi itu ada kuasa, ada mujizat. Jadi kalau kita disentuh oleh Coyonggi, sembuh menurut keyakinan orang-orang itu. Saya pernah melayani satu pedalaman terpencil di daerah NTT, Timur Tengah Selatan, masuk ke dalam, susah. Di halaman rumah kurang lebih hadir sekitar 150 orang. Sesudah saya khotbah, saya mau mendoakan. Saya bilang, siapa yang ingin didoakan maju ke depan? Maju. Lalu sementara kita berdoa, saya perhatikan beberapa yang memang sungguh-sungguh serius berdoa. Saya hampiri lalu saya tumpang tangan. Saya bolak-balik ke sana kemari, saya perhatikan ada satu ibu yang setiap kali saya jalan, dia perhatikan. Nah mungkin sudah 2-3 kali saya lewat di depan dia, tetapi saya belum tumpang-tumpang tangan. Mungkin dia bilang gak sabar, akhirnya dia tarik tangan saya, lalu dia taruh tangan saya itu di atas kepalanya. Saya nggak tahu iman ibu ini kayak apa gitu. Tetapi ini pengalaman nyata, dia tarik tangan saya, lalu dia taruh di atas kepalanya dia. Tapi dia nggak berdoa.
Saya jalan ke sana kemari, dia lihat, dia ikutin. Tetapi yang saya cari adalah orang yang memang lagi serius berdoa, lalu saya bantu, saya tumpang tangan orang itu. Nah, jadi ada banyak orang sekarang itu yang tangan pendeta itu sumber pertolongan. Saudara masih ingat dengan minyak urapan? Anggur perjamuan dan roti perjamuan kudus? Tetapi sekarang itu pasarannya sudah nggak laku karena promotornya sudah tidak ada. Tetapi itu di era tahun 90, 2000, sekian itu, waduh begitu laku keras. Saya ditelepon oleh saudara saya dari Papua karena dia sakit komplikasi. Dia bilang, "Dek, tolong carikan saya minyak urapannya Pariaji." Waduh, saya bilang, saya nggak pernah kebaktian di gerejanya Pariaji. Dari mana saya mau dapat? Dia bilang, "Saya dengar katanya di toko-toko ada dijual." Oh begitu. Saya cari, ketemu. Saya beli, saya kirim ke sana. Ya iman orang itu kepada minyak. Saya pernah hadir kebaktian kebangunan rohani di Gelanggang Pemuda Bulungan, Jakarta Selatan. Lalu sesudah khotbah, pendeta yang memimpin KKRI itu dia berkata begini, "Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang punya keluarga di Kalimantan, di Sulawesi, di pulau-pulau yang lain yang sedang sakit membutuhkan pertolongan, tetapi tidak bisa datang hari ini. Mari maju ke depan, bawa sapu tangan. Saya akan doakan dan kirim sapu tangan itu supaya ditumpangkan atas saudara-saudara yang sakit." Lalu majulah orang membawa sapu tangan sampai panggung yang begitu besar itu menggunung sapu tangan. Lalu didoakan oleh pendeta. Mereka katakan, "Lihat Paulus, baju-baju yang bekas dipakai itu diambil orang dan ditumpangkan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Mari kita doakan sapu tangan, kita kirim ke orang sakit sembuh." Ini saudara praktek-praktek iman yang sebenarnya tidak ada nilai apa-apanya di hadapan Tuhan. Iman itu tidak tergantung tangan pendeta, iman tidak tergantung minyak, iman tidak tergantung sapu tangan. Tetapi iman yang besar itu berdasar dan tergantung kepada kebenaran firman Tuhan, perkataan Yesus. Karena itu perlu berkata, katakan saja sepatah kata. Di dalam perkataanmu ada kuasa, di dalam perkataanmu ada mujizat, karena telah terbukti di dalam sejarah. Langit dan bumi tercipta oleh perkataan. Nah, kemudian dia alami sendiri bagaimana dia sebagai seorang atasan, panglima, perwira yang punya prajurit-prajurit. Kalau dia mengucapkan satu kata, maka perkataannya itu bisa menggerakkan semua prajurit-prajurit untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, ataupun stop bekerja. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan cari. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi sekarang ini, seperti di dalam doa tadi, ya, bahwa sekarang ini banyak penyesatan-penyesatan, dan salah satu yang sedang digerogoti oleh penyesatan sekarang ini adalah firman Tuhan, Alkitab, di mana banyak pendeta-pendeta mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat mitos, di dalam Alkitab terdapat firman Allah. Artinya Alkitab itu bukan lagi firman Allah seutuhnya, tetapi hanya bagian-bagian tertentu firman Allah, dan sebagian yang lain adalah mitos, dongeng, legenda. Ini bahaya. Nah, karena itu perwira Kapernaum ini memberikan kepada kita satu contoh yang sangat baik bahwa masuk akal, tidak masuk akal, apa yang dikatakan Yesus itu adalah firman, dan firmannya itu ada kuasa, apa masalah, apa persoalan dengan firmannya, maka persoalan itu akan diselesaikan. Saya tidak pernah bertemu pribadi dengan saudara, saya tidak pernah berinteraksi tanya jawab dengan saudara, saya nggak tahu apa masalahmu, apa persoalanmu. Tetapi firman Allah yang saya ajarkan setiap hari, dan sekarang saya sampaikan lagi, bahwa firman Allah itu adalah Allah yaitu sendiri, dan
Dia sanggup untuk melepaskan saudara dari segala masalah persoalan. Karena itu, letakkan imanmu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saya gemas, saudara. Hari ini saya belajar, ternyata Yesus itu adalah Yahweh. Ternyata Roh Kudus adalah Yahweh. Selama ini saya tidak pernah meneliti tentang itu, tapi 1-2 hari ini dan khusus hari ini, saya temukan nyata-nyata dari Alkitab bahwa Yesus adalah Yahweh. Roh Kudus juga adalah Yahweh. Tetapi ada pendeta mengatakan Yesus bukan Yahweh. Yang menyelamatkan itu bukan Yesus, tapi yang menyelamatkan adalah Yahweh. Ini adalah satu tindakan untuk merendahkan Yesus. Dan ini satu hal yang bertentangan dengan Alkitab. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, dan Yesus adalah Yahweh. Karena itu perkataannya memiliki daya cipta. Perkataannya memiliki daya restorasi. Perkataannya memiliki kuasa kesembuhan. Karena itu, katakan juga di dalam hatimu kepada Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Bahaya yang sedang dihadapi oleh gereja adalah, terutama oleh orang-orang Kristen jemaat, itu adalah menempatkan pendeta di atas Alkitab. Artinya begini, kalau Pak Daniel yang ngomong, biasa saja, belum tentu benar. Tetapi kalau pendeta anu yang berbicara, itu pasti benar. Karena itu kalau dia yang ngomong, saya pasti percaya, saya pasti dengar. Ada satu pendeta di Tangerang. Dia berkata, saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Dan kita mesti waspada. Dan saya percaya ini. Ya ini pendeta itu ya, saya kutip bukan saya ya. Saya percaya itu. Karena yang mengatakannya adalah Benny Hinn. Jadi apa yang Alkitab katakan itu dikutip oleh Benny Hinn, tetapi pendeta ini baru percaya ketika Benny Hinn ngomong. Seandainya Benny Hinn tidak ngomong dan Alkitab ngomong, ya bagi pendeta ini mah itu biasa saja. Alkitab itu ya biasa saja. Tetapi karena Benny Hinn yang ngomong, maka dia percaya. Itu contoh konkret yang saya mengatakan kepada saudara bahwa banyak orang Kristen, bahkan pendeta juga menempatkan pendeta manusia itu lebih tinggi otoritasnya daripada Alkitab. Perwira Kapernaum nggak begitu. Walaupun sangat layak untuk meninggikan Yesus pada waktu itu karena Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tetap percaya bahwa firman-Nya pun juga sama berotoritasnya dengan yang berfirman itu. Dan itu sebabnya Yesus heran. Saudara bisa ambil topik itu. Manusia yang mengherankan Tuhan. Tuhan sepertinya manusia yang tidak tahu apa-apa sehingga begitu tertegun, begitu kagum. Kok bisa ya ada orang seperti ini? Tetapi Yesus heran oleh karena kenapa orang-orang yang bukan bangsa pilihan, kenapa bukan keturunan Abraham, tetapi dia bisa percaya perkataan Yesus begitu hebatnya. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang pilihan Allah, keturunan Abraham, justru sama sekali tidak peduli kepada perkataan Yesus itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Karena memang hanya perwira Kapernaum yang percaya kepada kuasa firman Tuhan. Kalau saudara mau sembuh, saudara tidak perlu buang-buang waktu, buang-buang biaya untuk datang ke Kalimantan ketemu Pastor Andi Simon. Saya tidak katakan itu salah, boleh, sah.
itu hak saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, di layar saudara terpampang ayat firman Allah yang kuasanya lebih hebat daripada kuasa Andi Simon, kuasa Yakob Nawai, kuasa Maurice Cerullo, kuasa Billy Graham. Karena orang-orang yang saya sebutkan namanya tadi itu, mereka bisa berdaya di dalam pelayanan oleh karena mereka percaya sungguh kepada perkataan firman. Ya, jadi saya sebagai dosen bibliologi, saya tegaskan ini, bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kepada Wahyu pasal 2 ayat 21 itu adalah firman Allah. Karena itu wajib untuk saudara mempercayai bahwa firman itu berkuasa dan sanggup untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya di dalam hidup saudara. Karena itu percayalah apa yang Alkitab katakan kepada saudara. Nah, ini 3 kualifikasi yang saya temukan dari perwira Kapernaum ini. Kenapa dia begitu memukau Yesus, membuat Yesus terheran-heran oleh karena imannya itu nyata di dalam tindakan kasih. Oleh karena imannya itu nyata di dalam perubahan sikap hidup. Dan oleh karena imannya itu dia nyatakan di dalam percaya kepada perkataan Yesus. Saudara-saudara, saya yakin bahwa akan ada orang-orang yang sama seperti perwira Kapernaum ini, dan saya berharap itu adalah saudara dan saya. Karena itu mari kita menerapkan apa yang telah diterapkan oleh perwira Kapernaum ini, dan mari kita menjadikan perwira Kapernaum ini sebagai satu teladan di dalam kita beriman kepada Tuhan. Pendeta akan datang dan pergi, artinya lahir dan mati. Tetapi Alkitab akan tetap tinggal tetap. Dan karena itu saudara, percayalah Alkitab itu jawaban atas segala masalah persoalan saudara. Kiranya firman Tuhan pada malam ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memaparkan kepada kami tentang satu tokoh yang begitu mempengaruhi kehidupan kami sejak kami membaca Alkitab, dan mungkin ada di antara kami yang mulai malam ini. Oleh karena dari orang ini kami belajar tentang apa iman yang besar itu di mata Tuhan. Hamba-Mu sudah berbicara dan sudah menyampaikan ini kepada umat-Mu, tetapi Roh Kudus kiranya terus berbicara di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang hadir di dalam ruangan ini, bahkan nanti di mana saja suara ini terdengar, sehingga mereka juga dapat menjadi orang-orang yang mengherankan Tuhan, yang membuat Yesus kagum, dan yang membuat Yesus memproklamirkan bahwa iman sebesar ini hanya ada di dalam kehidupan kami, perwira Kapernaum terutama. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami selanjutnya, supaya sampai akhir ibadah ini semuanya menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.